Kesempatan malam ini kita akan memecah pola baju kemeja lengan pendek dari bahan kain tenun khas Pagatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, adapun motifnya ini ada seperti ini bunganya. Nah, oke. Jadi di sini kita sudah memiliki ukuran pola baju tersebut. Dengan lebar bahu itu adalah 45 cm, dengan rumus dibagi 2 ditambah 1. Untuk panjang lengan itu adalah 24 cm ditambah 1 cm ditambah 5 cm. 1 plus 5 ini adalah rumus. Untuk bersih panjang lengannya adalah 24 cm. Untuk lingkar lengan itu adalah 34 cm dengan rumus dibagi 2 itu sama dengan 17 ditambah 1 cm untuk jahitan. Nah, untuk panjang baju itu adalah 68 cm dengan rumus ditambah 5 cm untuk lipatan dan kampuh jahitan bagian bahu. Jadi totalnya ada 5 cm. Lipatan bagian bawah nanti adalah 4 cm, di atas untuk jahitan bahu adalah 1 cm. Nah, untuk kemeja laki-laki ini kebetulan kita ngambil 1/4 lingkar badannya atau separuh bagian dada depan. Nah, ini SB atau separuh badan itu adalah 26 cm dengan rumus ditambah 1 cm. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan ukuran tersebut yang mau kita bikin baju kemeja, hal yang paling pertama dulu adalah kita coba tentukan motif pertemuan bunga pada kain tenun ini. Nah, kebetulan untuk bagian bawah baju itu corak atau motifnya saya ambil di bagian ini. Nah, dengan kondisi lingkaran bunganya mengarah ke atas. Nah, yang garis biru ini guys, garis biru ini ya teman-teman, ini adalah garis pertemuan bunga. Nah, nanti ketika kancing dipasang itu duduk pertemuan bunganya pas ketemu di tengah ini. Nah, jadi ini bukan ukuran dari awal ukuran untuk lebar baju, akan tetapi ini adalah awal dari titik garis pertemuan motif bunga. Nah, kalau sudah kita tentukan dengan garis pertemuan bunganya di sini di bagian motif ini, maka setelah ini kita akan mundurkan 2,5 cm untuk kedudukan kancing. Oke, kita garis dulu bagian sini, dari garis ini 2,5 cm sampai ke atas. Oke, jadi setelah kita bikinkan garis pertemuan titik bunga, tadi kan kita udah sampaikan bahwa nanti dari titik pertemuan bunga ini, yang titik pertama ini, itu akan kita mundurkan sekitar 2,5 cm. Nah, jadi kita undurkan garis 2,5 cm. Itu kita garis dari bawah sampai ke bagian atas sepanjang kira-kira untuk ukuran baju yang mau kita bikin. Nah, dari garis ini, dari sinilah titik yang akan kita tentukan berapa lebar badan baju kemeja itu, dengan menambahkan rumus 1 cm untuk jahitan. Nah, jadi beginilah teman-teman, semoga mudah dipahami. Jadi di awal tadi kita udah tentukan garis pertemuan bunga di garis yang pertama ini. Nah, setelah itu kita bikinkan lagi garis kedua, yaitu dengan kelebaran 2 cm, 2,5 cm. Nah, jika udah kita ketemu dua garis ini, kita bikinkan dua garis ini, baru kita coba tentukan panjang baju dengan menambah 5 cm. Nah, contohnya seperti ini. Umpamanya kita tadi memiliki ukuran
panjang bajunya adalah 68 cm ditambah 5 cm. Nah, sekarang kita bentang meteran dari bawah ini, kita tarik sampai ke bagian 68 cm ditambah 5 cm, berarti totalnya adalah 73 cm. Oke. Jadi tadi sudah kita tentukan untuk panjang baju adalah 68 cm. Panjang baju adalah 68 cm ditambah 5 cm, maka totalnya adalah 73 cm. Nah, maka kita bikinkan garis membentang untuk sebagai garis sejajar bahu, atau garis panjang baju ke tingginya panjang baju. Nah, jadi ketika kita udah dapat garis dudukan kancing, maka kita bentangkan tadi adalah sepanjang 68 ditambah 5 cm, maka totalnya 73. Maka di titik 73 cm ini menjadi acuan sebagai panjang baju atau tinggi baju. Nah, sekalian juga kita garis ke samping sebagai garis bahu. Nah, garis bahu. Nah, di langkah selanjutnya kita akan masukkan berapa untuk kerungan leher. Biasanya kalau lingkar badannya sekitar 68, panjang badannya itu 68, separuh badannya itu adalah 26 cm. Yang paling ideal saya memakainya itu adalah 7,5 per 7,5 untuk rumus kerungan leher. Tapi itu kembali tergantung kondisi leher si pemilik baju. Nah, kalau untuk ini beliau orangnya agak jangkis, jadi enggak terlalu harus lebar bagian lehernya. Nah, jadi aku masukkan di sini 7,5 cm ke sini. Oke. 7,5 cm, tapi 7,5 cm-nya ini dari titik yang ini ya, persimpangan yang ini ya. Nah, titik persimpangan ini kita tarik ke sini 7,5 cm, maka kita kasih tanda di bagian sini. Nah, untuk bagian sini itu adalah 7,5 cm juga. Nah, di sini. Nah, kita kasih tanda di bagian sini juga. Nah, terus kita hubungkan menggunakan penggaris kerungan leher. Titik yang ini tadi 7,5 ini sama ini kita hubungkan pakai penggaris kerungan leher atau kerungan ketiak. Oke, jadi setelah kita bikinkan kerungan leher, tinggal kita memasukkan ukuran lebar bahu. Di sini ukuran lebar bahu adalah 45 cm dibagi 2 ditambah 1. Berarti kalau 45 dibagi 2 adalah 22,5. Nah, 22,5 itu ditambah 1 cm, maka totalnya adalah 23,5 cm. Dari mana kita ngambil ukurannya untuk 23,5 cm untuk bahu? Nah, itu kita ngambil ukurannya dari titik sudut ini. Nah, titik sudut ini kita bentangkan ke sini. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan titik ujung bahu. Nah, itulah titik ujung bahu, 23,5 cm dari sudut ini ya, teman-teman. Dari sudut ini, dari sudut lipatan kancing, ini kita tarik lebar bahu 23,5. Nah, jatuhnya di sini. Nah, adapun untuk kemiringan bahu, itu dari titik ujung bahu ini umumnya biasanya itu standarnya itu turunnya 4 cm kalau untuk laki-laki. Tapi karena ini kondisi bahu beliau tuh agak turun, agak seperti botol. Nah, itu
aku coba ambil ukurannya adalah 5 cm untuk kemiringan bahunya. Nah, kalau sudah dapat ukurannya 5 cm, itu kita kasih tanda 5 cm dari garis ini, itu turunnya 5. Terus itu kita hubungkan ke garis kerungan leher bagian ujung seperti ini ya teman-teman. Nah, ini. Jadi hasilnya untuk kemiringan bahunya adalah 5 cm. Ini udah kelihatan bentuk kemiringan bahu. Nah, selanjutnya untuk lebar badan atau separuh badan kita masukkan dari garis yang pertama ini ya guys, teman-teman. Nah, dari garis pertama ini kita bentangkan garis ke sini. Di sini tadi ukuran separuh badannya itu adalah 26 cm. Ditambah 1 berarti totalnya 27. Nah, berarti dari garis ini kita bentangkan garis ke sini 27 cm. Oke teman-teman, ini sudah aku garis. Untuk lebar badannya udah aku bikinkan garis. Nah, tadi cara ngambil ukuran lebar badannya adalah dari garis ini, dari garis lipatan kancing ini ditarik selebar 27 cm ke sini, ke samping sini. Nah, jadi itu hasilnya untuk lebar badannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba tentukan kerungan bagian ketiak. Nah, kalau untuk kerungan bagian ketiak, biasanya kalaunya di ukuran lebar badannya adalah 26 cm, orangnya standar aja, itu aku coba masukkan ukuran di angka 23 cm guys. Nah, untuk turun ketiaknya adalah 23 cm. Itu dari mana kita ngambilnya? Nah, dari garis bahu ini. 23 cm itu adalah rumus ya guys. Nah, dari ini kita turunkan ke bahu ini 23 cm. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini ya. Cara ngambil ukurannya untuk lingkaran ketiak itu aku coba tentukan di angka 23 cm. Nah, dari garis ini itu turun ke bawah 23. Tapi kok kenapa di sini angka 24? Nah, kenapa di angka 24? Karena acuannya adalah apabila turun 4 cm kemiringan bahu, itu apabila kita 23, maka turun bagian lengannya nanti 23. Nah, tapi karena ini sudah melebihi acuan normal di 4 cm, turunnya di 5 cm, di angka 5 cm, maka ketika kita menentukan untuk lingkar lengannya 23, itu juga harus kita tambah 1 cm. Nah, menyesuaikan. Karena acuan dasarnya adalah 4 cm. Tapi karena ini bentuk miring bahunya tidak di angka yang normal, di angka 5, maka lingkar ketiaknya 23 itu harus ditambah 1 cm. Tapi akan nanti di bagian lengan, untuk bagian kerungan lengan itu di angka 23 kita ngambilnya. Nah, nanti poin utamanya di sini ya. Nah, umpamanya kita ambil di angka 5, turunnya untuk kemiringan bahu, maka nanti di bagian ketiaknya itu juga kita ngambilnya kurang dari ini, angka 24 nih. Nah, berarti nanti di angkanya 23. Oke, semoga bisa dipahamin ya. Karena acuan dasarnya adalah di angka 4 cm untuk kemiringan bahu. Oke, sekarang kita masukkan kerungan ketiak dengan menggunakan menggaris. Nah, kalau untuk kerungan ketiak itu kita masukkannya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Terus tuh ke yang satunya ke bagian ini. Nah, jadi ujung ini full begini ya. Nah, kalau ujung ini pas di bagian atas. Nah, patokannya yang di atas ini. Nah,
Jadi kalau sudah kita hubungkan kedua titik tersebut, maka setelah kita garis hasilnya seperti ini guys. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Sekarang kita potong dulu, nanti akan kita temukan untuk bagian sebelah kirinya ya. Ini adalah baju kemeja untuk bagian sebelah kanan. Jadi ketika kita mau ngambil pertemuan bunga, kalau kemeja laki-laki itu kita memecah polanya, kita mulai dari bagian sebelah kanan dulu. Nah, karena tumpangan kancingnya adalah sebelah kiri. Nah, jadi kita memulai memecah polanya adalah di bagian sebelah kanan. Oke, ini sudah saya potong untuk kerungan yang tadi kita kasih garis. Nah, memotongnya seperti ini tadi. Kita mulai dari sini, potong ke sini, bagian leher ke sini, terus tuh lanjut ke sini bagian bahu, miring ke sini ke tiaknya sampai ke bawah. Nah, untuk kain tenun itu saran saya itu dikasih tanda bagian belakangnya ini. Nah, ini dikasih tanda biar nanti ketika kita waktu kasih kertas bislit itu nggak kebalik. Nah, itu kita kasih tanda seperti ini, tanda silang sebagai petunjuk. Lanjutnya, nah untuk bagian ini ya guys. Nah, untuk bagian ini biasanya aku ngambil patokannya adalah 5 cm. Nanti kalau nya kurang bisa kita sambung, tapi kalau nya 4 cm nggak masalah.